Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, untuk meyakinkan orang lain kalau ada hari kebangkitan yaumul ba'thi itu susah untuk memberikan keyakinan kepada orang lain kalau tulang itu sudah hancur, daging sudah hancur, kemudian sudah berserakan, kemudian akan dikumpulkan kembali oleh Allah, itu susah. Makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk isbir kama sabara Musa. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana Musa bersabar. Artinya sabar Musa itu lebih dahsyat lagi dibandingkan kamu. Yang dihadapi Musa itu bukan sembarangan orang, tidak. Musa itu hidup pada masa dua Fir'aun yang membesarkan dia, satu lagi yang mengejar dia, yang ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Makanya kesabaran untuk mendakwahi Fir'aun laknatullah itu ada pada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah ketika menyuruh Nabi Musa, idhab ila fir'aun innahu tagha. Kalimat tagha itu seperti kita masukkan ke dalam air nih. Ini air ini muatnya 1/4 liter contohnya, tapi kita paksa menjadi 1 liter. Ini namanya tagha namanya. Perut kita itu cuma berapalah? Apa 1 kilo enam? Artinya muatnya 1 kilo, tapi kita paksa menjadi 2 kilo. Itu tagha namanya. Tagha itu tidak sanggup, tapi dia ini tagha. Fir'aun itu dia tagha artinya apa? Sudah kelewat batas dia. Jadi makanya Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, isbir kama sabara Musa. Bersabarlah kamu ketika mendakwahi kaummu untuk meyakinkan mereka kalau hari kebangkitan itu ada. Artinya seperti Musa bersabar mendakwahi Fir'aun laknatullah. Jadi makanya ketika sekelompok orang-orang kafir mendatangi Rasulullah SAW, ini pembahasan yang lalu ini. Ketika mereka mengatakan ke Rasulullah, ya Muhammad, apabila kami sudah tulang belulang ini sudah hancur, daging-daging sudah berserakan, bahkan tidak ada lagi daging-daging itu, apakah kami akan dibangkitkan kembali? Tidak mungkin ya. Artinya mereka tidak yakin kalau dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini mereka yang bertanya, mereka juga yang menjawab. Ya, ini orang kafir bertanya, apakah mungkin aidza kunna 'idzaman nakhirah? Kami ketika sudah jadi tulang belulang itu sudah hancur, sudah menjadi debu dan diterbangkan oleh angin, apakah kami itu akan bangkit kembali? Ya, ini sekarang mereka jawab sendiri. Mereka yang tanya, mereka yang jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, ya ini jawaban qalu ini kita merujuk saja ke dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, apa kata beliau? Qalu ini maknanya istihza. Ini mengolok-olok. Jawaban mereka bertanya, betul-betul bertanya. Kemudian jawaban mereka menjawab sendiri. Qalu itu kalimat istihza namanya. Dia tidak saja mengolok Nabi, tetapi mengolok Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Karrah itu apa? Karrah itu kembali maknanya. Jadi artinya kami itu kembali seperti semula, seperti kami diciptakan di dunia, lengkap dengan anggota tubuh kami. Karratun khasirah. Khasirah orang Arab itu biasanya menggunakan begini. Kita ajak mereka itu berbisnis, tapi mereka rugi ya. Apa kata mereka? Khusran katanya.
Karugolon ya Pak, khusran. Kalimat khusran di sini juga digunakan di innal insana lafi khusr. Jadi perdagangan manusia itu yang dilakukan manusia itu rugi semuanya. Apa yang dilakukan? Mengumpulkan harta rugi, buat ini rugi, semua rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Dia menggunakan hartanya sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah. Dia menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan kesehatannya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak rugi, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi kecuali orang beriman dan beramal saleh, apapun yang dilakukan semua rugi. Karena ini namanya illa istisna muttasil. Jadi istisna muttasil artinya pengecualian. Pengecualian ini ada hubungannya dengan ayat yang di belakang. Apa itu ayat di belakang? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Semua rugi, apapun rugi yang kita lakukan. Kan rugo emang. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, bodoh kali seorang itu katanya. Dia kumpulkan harta puluhan tahun kemudian dia tinggalkan begitu saja. Kan rugi namanya, bodoh namanya. Kalau dia kumpulkan harta puluhan tahun, kemudian harta itu dia bawa nanti ke alam barzakh, dia bawa ke padang mahsyar, dia bawa ke surga, itu untuk namanya. Tapi ini rugi. Artinya semua dia tinggalkan. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang yang beriman itu dia akan menggunakan hartanya seperti yang digariskan oleh Allah. Dia bayar zakat, dia bersedekah, dia berbuat kebaikan. Inilah yang dikatakan dengan mengakhiratkan dunia. Dia tinggal di dunia, tapi amal-amalnya itu diakhiratkan supaya apa? Dapat dua-dua. Dunia yang sedang dia jalankan ini dan akhirat nanti yang akan dia dipersiapkan nanti. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Inilah kalimat khasirah. Artinya apa? Karratun khasirah. Setelah manusia diciptakan oleh Allah, kemudian manusia itu meninggal dan manusia itu hancur, ini tidak mungkin kata mereka. Tidak mungkin kembali lagi. Tilka idzan karratun khasirah. Karah itu kembali seperti semula itu mustahil. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran. Memang susah kita meyakinkan orang lain, susah. Tajak pak urung korupsi dah pegang haibet ni korupsi, untuk menyuntuk ni korupsi, untuk dibangkitkan kembali oleh Allah panena. Hani betih je mak. Kita tak usah ngomong orang kafir Quraisy. Kita ngomong kita sendiri pribadi mak. Ya. Pu yakin katanya kurang kebangkitan. Kalau kita yakin sama hari kebangkitan, kita tidak akan berbuat macam-macam. Kalau kita yakin sama malaikat, salah satu iman kepada Allah adalah iman kepada malaikat. Menyakin ke malaikat, katanya hanya ada pegak tepu. Kenapa? Karena setiap gerak-gerik manusia itu selalu dipantau oleh dua malaikat ini, yang merekam terus. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan begini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu enggak orang yang tidak yakin sama hari kebangkitan? Kenapa di situ diungkapkan orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatimnya? Kalau dia yakin kepada hari kebangkitan, maka dia akan perhatikan anak yatim. Jadi dia perhatikan anak yatim, dia ayomi anak yatim, fakir miskin. Ini karena dia tidak yakin saja. Ini sebagai satu contoh saja. Artinya begitu juga yang lain. Kenapa dia buat maksiat? Karena dia tidak yakin pada hari kebangkitan. Ini namanya karratun khasirah. Jadi ini ucapan mereka sendiri. Kalimat ini karratun khasirah. Syekh Tantawi mengatakan di dalam tafsir Al-Wasit beliau, ini kalimat ini istihza'an bil ba'thi. Mereka mengolok-olok dengan hari kebangkitan. Mana hari kebangkitannya? Mana bisa tumbuh kembali? Di ayat lain Allah memberikan perumpamaan. Karena manusia itu kan punya akal. Allah menyuruh coba lihat biji-bijian yang sudah berapa puluh tahun dia tidak ditanam, mati dia. Coba masukkan ke dalam tanah dan siram. Lama-lama biji itu yang sudah mati tadi dia bisa tumbuh kembali. Begitulah saya hidupkan kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bumi ini yang gersang kata Allah. Kemudian saya turunkan hujan kata Allah. Ketika saya turunkan hujan, saya tumbuhkan tanaman-tanaman di situ. Begitulah saya hidupkan kalian nanti setelah kalian mati ini. Begitulah hari kebangkitan. Sudah dua. Alasan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ini ada hari kebangkitan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tafsiran yang pertama itu ketika seorang mau meninggal dunia, maka rohnya itu malaikat mengatakan irji'i ila rabbik, kamu pergi ke Tuhanmu ya, karena kamu sudah beribadah, sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada roh.
Irji'i ila rabbik. Kalimat Rabbun dalam Al-Quran maknanya dua. Yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Rabbun yang kedua adalah Tuan atau Raja, atau mediasi atau tubuh. Ini makna yang kedua. Maka ketika Allah mengatakan irji'i ila rabbik, kembalilah kepada tubuhmu, kembalilah kepada media yang aku berikan selama kamu di dunia. Karena makanya manusia kalau tidak ada media tubuh ini, dia tidak bisa bangkit di padang mahsyar. Makanya yang dibangkitkan di padang mahsyar itu orang-orang yang sudah diberikan media oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tubuh ini. Makanya manfaatkan tubuh ini untuk beribadah. Kalau tidak ada tubuh, tidak bisa beribadah kita. Maka diberikan tubuh supaya manusia itu beribadah dan mengenal yang memberikan tubuh itu sendiri. Tapi dalam jangka waktu tertentu ya. Diberikan sekian tahun saja untuk mengenal diri dia, sehingga dia bisa mengenal Allah. Tapi sayangnya setelah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dia tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini masalahnya, Pak. Sudah diberikan fasilitas, diberikan media oleh Allah, digabungkan antara roh dan jasadnya, dia tidak pernah mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kata lain itu Allah mengatakan begini, kalau kamu tidak mengenalku, kenalilah dirimu sendiri, kata Allah. Wa fi anfusikum afala taqilun. Coba lihat dirimu sendiri. Kenapa tanganmu bisa seperti ini? Kenapa nafas itu bisa bolak-balik? Kenapa jantung seperti ini? Coba kamu pelajari, yang berikan kamu itu siapa? Afala taqilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sampai masanya nanti diambil dijawab. Jadi tubuh itu diambil kembali dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan. Maka dijawab di sini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya Imam Jalalain mengatakan jawaban Allah terhadap sanggahan mereka tadi. Jadi mereka mengatakan kalau kami sudah hancur itu, apakah mungkin kami dibangkitkan kembali? Tidak mungkin, katanya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ma hiya zajratu wahidah. Itu fa itu bisa fa ifsah. Bisa fa ta'qib, tapi kalau ta'qib itu agak jauh sedikit. Ifsah. Ifsah itu menjelaskan semua, mematahkan semua komentar-komentar mereka yang tidak masuk akal. Orang yang sudah mati tidak mungkin bangkit kembali. Orang yang sudah hancur itu tidak mungkin dirakit kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, nusawwiya banana. Kalian jangan pikirkan tubuh kalian, itu kelingking kalian saja. Saya rakit dengan sedemikian rupa, tidak pernah salah, kata Allah. Yang kelingking saja, Pak. Ini kelingking ini kalau salah urat saja kata ke jarone yang baik. Maka Allah mengatakan yang kecil saja bisa saya rakit sedemikian rupa, apalagi yang besar, apalagi yang besar. Mudah sekali, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita yakin saja. Ini namanya ilmu yaqin. Informasi yang ada dalam Al-Quran adalah informasi yang akurat. Informasi dalam hadis itu adalah informasi yang akurat. Artinya katanya hana perlu ragu kan? Hana perlu ragu pu butoy lagi nyau, pu butoy dalam surga bina, pu butoy dalam barzah bina. Apa betul seorang ketika mau meninggal seperti ini? Apa betul seorang itu didatangi oleh dua malaikat? Apa betul roh seorang itu dibawa ke iliyin? Apa betul roh seorang itu dibawa ke sijid? Nyan ba'atirnya, Pak. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita yakin dan beriman kepada Allah. Ini ilmu yaqin namanya. Jangan sampai kita nanti sampai pada tahap kedua dan ketiga. Tahap kedua ketiga apa? Ainul yaqin sama haqqul yaqin. Karena ainul yaqin dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Ketika seorang akan masuk ke dalam neraka, ketika dia masuk ke dalam surga, dia buka pintu surga, fawajada ainain, dia mendapatkan dua mata air, baru dia yakin, oh ini rupanya yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ainul yaqin namanya. Dia yakin setelah melihat dengan kedua matanya sendiri, Pak. Ini rupanya mata air yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Ya, ini ainul yaqin namanya. Kalau haqqul yaqin, kita cuma membaca saja, kita baca saja aturan-aturan. Tetapi ketika kita lihat ainul yaqin, kemudian setelah itu pemuda ini mendekati dua mata air tadi, fayashrabun, dia minum, wa yaqtasilun, dan dia mandi. Ketika itu baru dia rasa, waduh, saya baru haqqul yaqin. Ya, kenapa? Karena saya sudah melihat dan saya sudah merasai mata air itu dan saya sudah mandi dengan mata air itu. Artinya kita jangan sampai tahap kedua, ketiga lah. Tahap punnya beryakin katanya. Begitu juga penduduk akhirat, penduduk neraka. Penduduk neraka ketika diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran, kamu jangan berbuat jangan
berbuat kejahatan, baik pegatnyo, baik pegatje, baik semenget gop, tidak percaya dia. Nanti ketika dibangkitkan kamu begini-begini, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Hanya tidak percaya dia. Tapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kepercayaan dia itu pada dua yang terakhir. Ainul yaqin. Ketika dia lihat sendiri baru dia percaya. Kenapa percaya? Karena ketika itu ada 3 makhluk yang berteriak pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama teriakan penduduk neraka, yang kedua teriakan malaikat, yang ketiga adalah teriakan neraka. Baru dia lihat dan dia dengar. Sehingga dia mengatakan absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah lihat ya Allah, bagaimana malaikat itu berteriak dan dia memaksa kami untuk masuk ke dalam neraka. Baru kami lihat ya Allah. Dia belum hakul yakin lagi, Pak. Arti hakul yakin apa? Dia belum merasai bagaimana neraka itu. Dia belum melihat saja. Atau dia melihat ada 3 awan yang muncul, thalatha syu'ab. Ketika akan masuk ke neraka itu ada 3 awan yang muncul dari neraka. Yang neraka itu apa? Awan itu melindungi dia. Ketika itu orang kafir mengatakan, wah, ini awan ini akan melindungi kami dari terik panasnya matahari. Rupanya tidak. Jadi ketika itu dia ainul yakin. Ketika dia rasakan awan itu panasnya luar biasa, baru dia hakul yakin, saya baru percaya apa yang didakwahi oleh Muhammad. Saya baru percaya apa yang didakwahi orang-orang ketika berada di dunia. Kalau buat kejahatan maka hasilnya akan begini. Maka ketika dia nanti dimasukkan ke dalam neraka baru dia hakul yakin. Maka mereka mengatakan apa? Kami akan bersabar di sini ya Allah. Dijawab oleh Allah, isbiru aw la tasbiru. Kamu sabar atau tidak sabar, kamu akan tetap saya bakar di neraka, kata Allah. Kenapa? Karena kamu baru yakin sekarang. Kenapa dulu tidak pernah yakin? Maka efek seorang yang tidak pernah yakin kepada yang kedua dan ketiga, artinya apa? Yang terhadap informasi dalam Al-Quranul Karim. Jadi artinya orang yang tidak yakin itu artinya membawa efek apa? Dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini zajrah. Zajrah ini ada tak marbutah di sini. Zajrah ini kata Imam Jalalain nafkhah. Nafkhah itu tiupan. Zajratu wahidah. Zajrah itu tiupannya cuma sekali. Makanya penambahan tak marbutah itu maknanya banyak. Penambahan tak marbutah itu bisa berarti perempuan. Maimun, Maimunah. Hana lain urung menyota dengan Maimunahnya ini, hana lain agam. Hana sebentar lagi Bapak Maimunah akan hana uri kim dum. Panena Bapak Maimunah. Dari mana orang tahu? Dari tak marbutah. Kemudian Amin, laki-laki, Aminah perempuan. Hana andek sebentar lagi kita akan mengunjungi rumah Bapak Aminah. Ikim dunya apa pun pegah dan aku. Dari mana mereka tahu? Dari tamar butah. Ya, sudah satu. Setiap ada tamar butah berarti itu perempuan artinya. Yang kedua, setiap ada tamar butah itu artinya apa? Satu artinya. Mana contohnya? Anam belatu. 6 belatu itu 1 ekor semut. An-namlu, hilangkan tak marbutah, banyak semut. Ya. Ini kita dapatkan di dalam surah An-Namlu. Wa qalatin namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi bangkitlah seekor semut 16 itu seekor semut, bukan semut perempuan, betalahnya. Yang katanya nata marbutah mendominang. Ya. Yang kedua. Kemudian masuk juga yang kedua al-baqarah. Baqarah itu bukan sapi betina, jangan salah. Baqarah itu artinya 1 ekor sapi. Jadi kalau ada yang mengatakan sapi betina itu keliru. Makanya di dalam tafsir apapun coba lihat. Di dalam kamus bahasa Arab apapun coba lihat. Al-Baqarah maknanya wahidul bakar. 1 ekor sapi. Kalau banyak sapi, hilangkan saja tamar butah. Al-Baqar banyak sapi. Makanya Al-Baqarah 1 ekor sapi. Mau jantan mau betina namanya Al-Baqarah. Bukan sapi betina. Maka sepatutnya di dalam terjemahan itu diungkapkan bukan sapi betina, tapi apa? 1 ekor sapi. Ya, nama. An-namlu, banyak semut, bukan semut saja, tidak. Kenapa? Karena di bawahnya di dalam ayat itu ada an-namlatu. Ya, sudah 2 ya. Sekarang yang ketiga. Kalau ada tamar buta, itu maknanya apa? Banyak. Ya, ini sudah banyak lagi. Mana contohnya? Malakun, 1 malaikat. Malaikatun, banyak malaikat. Bukan malaikat perempuan. Ya, malaikat banyak malaikat. Sudah 3. Yang keempat, penambahan tak marbutah itu menunjukkan kepada jumlah. Darabtu, saya memukul meja ini darbatan, sekali pukulan. Zajratan wahidah. Zajrah itu maknanya sekali tiupan. Jangan terpikir
zajratun. Kena inang zajrah ya, ana tak marbutah ya. Itu tanda marbutah menunjukkan kepada marah. Marah itu apa? Sekali. Artinya tiupan sangkakala malaikat itu cuma sekali saja. Sebagaimana ketika Jibril itu marah, dia berteriak sehingga membuat kota Yordania itu hancur semuanya. Illa naf'ata wahidah, kecuali dengan satu teriakan malaikat Jibril saja sehingga membuat kampung itu hancur. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Inilah zajratu wahidah. Getanyo beryakin ada tiupan sangkakala yang pertama ditiupnya cuma sekali saja. Hanya tiup dua ke Pak. Tiup enggak ada Pak. Cuma sekali saja yang membuat semua ini akan hancur. Kemudian ditiup juga sekali saja, zajratu wahidah. Maka di dalam tafsir Sawidi diungkapkan zajrah wahidah itu apa? Radifah. Radifah itu nama lain dari tiupan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama rajifah, yang kedua radifah. Ya, radifah. Radifah itu tiupan sangkakala yang kedua. Jadi sekali ditiup, maka semua roh itu akan mencari tubuhnya, akan mencari medianya. Ketika dia beribadah dengan tubuh itu pula dia akan dibangkitkan. Hana mungkin salah. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah dia masuk ke tubuh orang lain, tidak mungkin salah. Kenapa tidak mungkin salah? Karena dia seperti malaikat ya. Malaikat begini. Malaikat ketika mencabut nyawa seseorang tidak pernah salah. Nanti maka telah cabut ni, belum berbalik nama aja. Ya hana telah cabut ni, Pak. Kenapa tidak pernah salah cabut? Malaikat maut itu mengunjungi orang yang akan dicabut nyawanya sehari itu lebih daripada 5 kali. Firo 5 kali. Sehingga malaikat itu mengatakan, saya lebih mengenal dia dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Itu ni malaikat kalian. Oh, tipulan mentang di bago. Baliklah. Oh, tipulan mak fiut tabi lago. Baliklah mak. Oh, tipulan. Oh, tipulan. Dia nak asing lagi. Ketika Allah mengatakan cabut nyawa si fulan, oh tipulannya, nak asing lagi dia. Dibandingkan kita mengenal diri kita sendiri. Kita mengenal diri sendiri kan begini. Sehari itu paling enggak ada lihat kaca, nak kalian kaca. Fiorona 3 ada kalian, paling enggak 3 je dah pegang. Berarti ada kalian 3 ada kalian, Pak. Getanyo ada kalian draw 3. Malaikat melihat kita 5 kali bahkan lebih. Dia melihat kita, kalian berkata ngedai, malaikat pencabut nyawa. Jadi makanya kita cuma lihat sekali saja, Pak. Lihat maka Tuhan lah kawan pegang, Pak. Fiorona 3, Pak. Tengok nyak menyona tak kalian, Pak. Tengok menyohan ale kaca naru kalian le. Tengok menyoda belau kaca titu yang akan datang kalian makan betu halam Pak. Karena cucolong baru tinggalnya, Pak. Sedangkan malaikat tak pernah lupa sama kita. Ya. Begitu juga roh itu tidak pernah lupa sama tubuhnya. Kenapa tidak pernah lupa sama tubuhnya? Menurut pendapat Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, yazuru ar-ruhu jasadahu fi kulli lailatil jum'ati 'ala dawam. Jadi roh itu dia mengunjungi tubuhnya setiap malam Jumat. Tubuhnya kan iwa rumah kan sampai salah ni. Ndeknya kan malam Jumat ni kai wayah rumah boleh be. Ni temayang be, iwayah ni. Ayah wayah rumah ni, Pak. Dia pulang itu ke mana? Dia mengunjungi tubuhnya, Pak. Mana tubuh saya? Dia lihat tubuh, waduh kancur lagi, Pak, kancur. Tapi dia mengenal betul tubuhnya, Pak. Ya. Kenapa dalam sebulan itu sampai 4 kali dia mengunjungi tubuhnya? Dia lihat tubuhnya. Ini dibuktikan dengan ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa AS 2 kali. Yang pertama ketemunya di mana? Di bumi. Yang kedua ketemunya di mana? Ketika di langit. Langit ke-5 atau ke-6. Ketemunya di langit. Ini membuktikan kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Jumat. Terserah Jumat malam ini atau malam Jumat, yang jelas malam Jumat. Ada yang menafsirkan mengatakan Jumatnya, malamnya. Ada yang mengatakan Kamisnya malam Jumat, itu terserah. Yang jelas Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa ketika Nabi Musa mengunjungi tubuhnya, melihat tubuhnya pada malam Jumat. Maka 2 kali dia lihat. Ketika pertama di bumi, ketika selanjutnya di langit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fa idzahum bisahirah. Ini kalau ada terjemahan, coba ada yang terjemahan, Pak, coba dibaca sebentar. Kita lihat apa beda terjemah sama tafsir nanti. Ada, coba Bapak ini. Ada Pak? Enggak ada. Ya. Ini enggak ada Pak Endang ya. Jadi sahirah itu begini, Pak. Sahirah itu bangun malam. Fa idzahum bisahirah. Mereka itu seperti orang bangun malam. Bagaimana bangun malam, Pak? Coba ketika kita sedang tertidur nyenyak, tiba-tiba gempa dengan malam, pukul 2 malam, Pak. Waktu kita bedah dengan malam atau tsunami dengan malam, Pak. Waktu kita bangun itu, terkejutnya kita seperti itulah kita terkejut ketika ditiup sangkakala yang kedua. Ya. Makanya sebenarnya di dunia ini karena contoh handum. Saya ingin tahu bagaimana mati. Dengar. Menyohana enja you orang lain, Pak. Perhatikan terus dia, Pak.
nai de ha bah nai de bi ibabah nai de kem nai yang mukrum kam nai de bi imatan dia keluar air mata terus nai ketakutan ada yang ketakutan. Begitulah seorang ketika berada di alam barzakh. Makanya contoh-contoh itu sudah diberikan semua dalam Al-Quran. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran, seorang itu tidur itu adalah mati. Tidur itu adalah mati. Makanya seorang ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang tua kita nyora. Banta bedah itu dah pelung je. Dah pelung kan mesti bak kedai dah pelung je. Jadi artinya pahana tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini paling enggak kita bangun tidur, kita berdoa dulu. Taduk ilai. Kemudian dah baca doa, alhamdulillah kan alhamdulillah. Kita tiba-tiba mati, kita takutnya apa? Hana bedah-bedah le, ketika kita tidur, na urung tengen hana bedah-bedah le, nak bangun-bangun lagi dia. Kemudian ada juga orang yang pergi kerja, tak tidur-tidur lagi, maka meninggal di tengah jalan atau meninggal di kantung. Malamnya dia tidak tidur lagi dan kembali ke kasur yang semula. Makanya kita ini alhamdulillah. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidur itu seperti berada di padang mahsyar. Kalau ingin tahu bagaimana bahagian dari padang mahsyar, itulah tidur. Kalau ingin tahu bagaimana dibangkitkan nanti yaumul ba'tsi, itulah ketika seorang bangkit dari tidurnya. Fa idzahum bis-sahirah. Jadi sahirah itu seorang bangun. Ini satu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Ibnu Arabi itu seorang penafsir sufi. Apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan sahirah, seorang ketika dibangkitkan nanti fil ardil bayda, di tempat tanah itu putih semuanya. Tanah itu putih semuanya. Maka terbayang kita saya bagaimana itu. Biasa kita dah bedah kalian Yohana kalian tak apa putih semuanya, putih semuanya. Itulah padang mahsyar. La tara fiha iwaja wala amta. Kita tidak melihat nanti iwaj. Iwaj itu jalan berkelok-kelok. Wala amta, baik itu gunung maupun lembah tak ada. Tak nampak apa-apa. Yang nampak putih semuanya, Pak. Lagi katanya apa itu nami? Waktu dah bedah dengan malam, rumah kancur, menua dah kalian laut dah kalian, Pak. Wah nayo katanya, Pak. Apa enggak takut kita seperti itu? Waktu bangun kita lihat laut. Dia mendung kabeh, Pak. Demikian pula ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar itu lebih dahsyat lagi. Artinya contoh-contoh sebenarnya sudah diberikan contoh oleh Allah. Makanya contohnya apa? Ketika kamu bangun dari tidurmu, begitulah gambaran bagaimana nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Seorang tertidur, tiba-tiba gempa tengah malam. Cikalah urung gempa tengah malam, Pak. Itajo kena tiga bintih. Hana maho, Pak. Kunci hana maho, Pak. Jadi artinya apa? Pintu-pintu hana maho, Pak. Pula mati lampu, ya. Itajo kena salah, itajo kena salahnya hana ke permunur lain. Dia memikirkan diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa keluar dari kamar itu? Apalagi kalau banjir, Pak. Hai doh itajo, Pak. Ya. Demikian pula ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar. Maka seorang bertanya kepada temannya, "Man ba'atsana min marqadina hadza?" Ini ada dua tafsiran. Satu tafsiran mengatakan ini perkataan orang-orang mukmin kepada teman-temannya, siapa yang membuat kita seperti ini? Siapa yang membangkitkan kita seperti ini? Kita berada dalam nikmat tiba-tiba sudah begini. Dijawab oleh teman-temannya, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, anda baca Quran. Maka orang yang sering membaca Al-Quran, dia dapat informasi yang akurat. Seperti seorang membaca petunjuk sebelum dia berangkat ke Eropah atau kemana saja, Pak. Dia baca petunjuk dulu. Nanti di sana ada ini, ada hotel ini, ada tempat pembelanjaan ini, towernya, macam-macam, Pak. Ketika dia sampai ke sana, tidak terkejut lagi. Yang terkejut itu orang yang tidak baca apa-apa, hanya baca Quran, maka terkejut-kejut. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan ini pendapat orang kafir. Ketika orang kafir itu terkejut ketika dia melihat semua putih. Apa kata dia? "Man ba'atsana min marqadina hadza." Dijawab oleh malaikat, "Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun." Apakah kamu tidak tahu? Kenapa kamu tidak percaya dulu? Kenapa kamu tidak percaya sama Rasul? Kenapa tidak percaya kepada orang yang mendakwahi kamu? Kenapa tidak percaya pada Al-Quran? Inilah hari yang dijanjikan dalam Al-Quran itu dan para Rasul. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna bisahirah. Ada juga sahirah itu yang mengatakan, ini dalam tafsir Sawi, ardon min fiddah yakhluquhullahu ta'ala. Fiddah itu perak. Kalau tadi putih saja. Kalau ini perak. Jadi Imam Sawi mengatakan ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar itu warnanya putih semua. Putih betul. Lagi tidur orang bedah dalam lumpur, dia bangun dalam mimpi dia seperti berada di padang mahsyar putih mendumba. Ya seperti itulah. Tidak ada apa-apa. Bangunan tidak ada, apa-apa tidak ada, pohon kayu tidak ada. Mau sembunyi tidak bisa, mau berteduh tidak bisa, mau cari air pun tidak bisa. Kecuali orang-orang khusus nanti yang ketika di dunia dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan waktunya pun bukan sebentar di padang mahsyar. Waktunya itu satu hari itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Lebih daripada di dunia. Di dunia 60 tahun katro dia. Katro tak korupsi dah gop, katro tak begatnya, katro tak pengek gop, katro tak zalimi gop. Kabeh tro madum dia 60 tahun yang banyak. Nyo kan 60 tahun. Ini 50.000 tahun lamanya satu hari saja. Apabila kita berada 1 minggu di sana kali saja 7 kali 50.000 tahun lamanya. 350.000 tahun lamanya. Apalagi 1 tahun di sana. Ya. Fa idzahum bisahira. Sudah, sekarang kita lanjut lagi. Hal ataka hadithu Musa. Wahai Muhammad, ya, ini sebagian kita itu akan mengatakan apa hubungan ayat ini sama ayat ini selanjutnya. Kenapa cerita tentang padang mahsyar tiba-tiba cerita tentang Nabi Musa alaihissalam? Dalam konsep Imam Sya'rawi, bukan Sya'rawi saja, bahkan ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Zarkashi. Beliau mengatakan di Al-Quran itu ada namanya munasabah. Munasabah itu apa? Keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Makanya dari Bismillah, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu sebuah cerita yang terus bersambung, tidak pernah terputus. Ketika seseorang tidak meyakini Al-Quran satu ayat saja, berarti dia tidak beriman kepada Al-Quran. Dia sudah memutuskan tali rentetan Al-Quran itu. Jadi makanya kalau seorang itu dia baca Al-Quran dan nikmati Al-Quran, seakan-akan sebuah cerita, Pak, cerita terus sampai selesai. Besok dia baca lagi cerita terus sampai selesai. Peringatan kepada dia, cerita tentang kaum terdahulu, cerita tentang dunia, mau bahagia di dunia, gejuk cara oleh Allah, mau bahagia di alam barzah, gejuk cara, mau bahagia di nanti di padang mahsyar, gejuk cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rentetan namanya munasabah. Makanya ayat ini munasabahnya apa? Yang munasabahnya begini. Ini ada hubungan, Pak. Cerita tentang di padang mahsyar dengan cerita hal ataka hadithu Musa. Ya Muhammad, apakah tidak sampai cerita Nabi Musa kepadamu? Apa maksudnya? Muhammad, ketika engkau dakwahi orang-orang kafir Quraisy untuk meyakinkan mereka hari kebangkitan itu ada, memang susah yang banyak, susah sekali. Tetapi susah-susahnya kamu tidak sesusah lebih parah lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika ingin meyakinkan Fir'aun laknatullah, kalau Tuhan itu bukan Fir'aun, Tuhan itu adalah Allah, dan Allah lah yang menghancurkan semuanya dan membangkitkan manusia, itu susah, lebih susah lagi. Artinya kamu tenang-tenang saja. Lagi kena gujo oleh Allah kan, gujo hananya biasa ya Paknya. Punya kalian urung jamunnya lebih dahsyat lah Mak. Yang kena yang bang gujo baca undang, ada hailid mayang. Gujo baca ala hanlid hailid. Padahal kan sedikit diuji oleh Allah. Maka Allah mengatakan apa? Saya tidak mengakui keimanan seseorang sebelum saya uji dulu dia. Dia itu salat tahajud, dia berhaji, umrah dan lain sebagainya, tidak saya akui keimanan dia sebelum saya uji dia. Di dalam ujian itu baru saya tahu bagaimana respon dia terhadap ujian itu. Bagaimana ibadah dia selama ini kepada saya. Maka ada ahli ibadah itu yang tahajud, baca Quran, tiba-tiba gejuk sakit. Tiba-tiba gejuk sakit dan gujo oleh Allah. Apa kata dia? Alah, sakit loh. Mana mampu tapu yang nyian kamu lagi. Berarti dia tidak teringat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak benar dia ini. Artinya sedikit saja diuji sudah begitu. Rasulullah berapa kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat bagaimana diuji oleh Allah? Nabi Musa bagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan akan dibunuh oleh Firaun, tapi tidak sempat dibunuh juga. Kenapa? Karena keyakinan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bagaimana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedaya kamban bacut ni mah. Orangnya hana labah, hana jih rugonya biasa itu mah, biasa ya mah. Kalau kita rugi sengsara di dunia, kalau umur 60 tahun cuma 60 tahun saja. Kalau kita sengsara dan rugi di dunia 70 tahun saja, 80 tahun saja. Tapi kalau kita tidak beribadah, sengsaranya selama-lamanya. Ketika kita baru meninggal dunia, kamu mulai sengsaranya. Hanya mau pulih. Ketika dibangkitkan, akan sengsara lo. Apalagi nanti ditanya di padang mahsyar. Makanya dalam hadis Aisyah dan Rasulullah. Jadi Aisyah bertanya, ketika ada ayat hisab yasira, orang mukmin itu dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa maksud hisab yasira? Apa yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah? Apa jawab Rasulullah? Seorang itu kalau berada di padang mahsyar, suila, dia ditanya, maka celakalah dia, kata Rasulullah. Maka kita berdoa kepada Allah. Ketika dibangkitkan baik kita nyong tepu oleh Allah. Ya. Tapi kalau ditanya, nyopokan bina. Kalau sudah ditanya itu terus berlanjut. Maka celaka dia, kata Rasulullah. Tapi kita usahakan kita tidak ditanya. Artinya apa? Diberikan kitab catatan dan kita langsung masuk ke dalam surga walaupun caranya macam-macam cara. Ini seperti digambarkan dalam surah Al-Haqqah. Seorang pemuda ketika diberikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senangnya luar biasa dan tidak ditanya apa-apa oleh Allah.
Tidak ditanya apa-apa oleh Allah. Sehingga dia pergi ke ini, ila ahlihi masrura. Dia pergi ke sanak famili dia, ke orang tua dia. Coba lihat catatan saya. Wa inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga ketika saya sakratul maut dulu, saya akan diberikan catatan seperti ini. Tidak pernah ditanya oleh Allah. Maka kalau tidak ditanya, selamat dia. Tapi kalau ditanya, yang paling enggak naik dek baculah neraka ini, naik dek neraka. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, baik ditanya ya Allah. Maka supaya baik ditanya, baik tak berbuat macam-macam. Kalaupun sudah kita buat macam-macam, kita minta maaf sama Allah, minta ampun. Kita istighfar selalu. Karena kalau sengsara cuma sebentar sengsara. Trip dah cuma 60 tahun. Maka kalau setelah kita meninggal, nyan hana sengsara lain. Sakit hana le, sengsara hana le. Nyo bagi orang beribadah. Tapi bagi orang yang tidak beribadah, pertama senang di dunia, senang terus, Pak. Ketika di alam barzahnya, cok kata Allah. Kamu itu saya berikan semuanya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang mau kehidupan dunia ini kata Allah. Kamu mau kata Allah. Kamu mau kaya begitu saja, kamu mau korupsi punya orang lain, saya permudah kamu kata Allah. Man kana yuridul ajilah. Ajilah itu instan namanya, Pak. Instan itu apa? Kehidupan dunia kan instan, Pak. Lun meheun nanyo. Meheun lagi yo kata Allah. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'. Saya permudah hidup dia. Dia mau korupsi untuk banyak duit, saya permudah korupsinya. Dia mau mengagap, saya permudah kata Allah. Tapi ingat kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Ketika itu dia hidup cuma kehidupan dia enak cuma 60 tahun saja, 70 tahun saja. Setelah itu sengsara selama-lamanya kata Allah. Saya persiapkan dia itu neraka jahanam untuk dia. Dia sudah terpilih, Pak. Dia sudah pilih yang pertama. Kita jalankan perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu saja konsep kita. Artinya apa? Udik dalam dunianya benar visi misi. Kalau visi misi cuma mengumpulkan harta, visi misi cuma dapat ini dapat itu banyak, itu rugi saja, rugi, Pak. Artinya apa? Kita visi misi kan ke depan, Pak. Visi misi bukan di dunia, Pak. Visi misi itu ke depan. Bagaimana hidup saya setelah mati nanti? Apakah ada ibadah saya? Apakah ada pembendaharaan punya saya? Apakah ada infak saya? Apakah ada zakat saya? Nyata pikirnya. Baik visi misinya bagaimana nanti saya umur 60 tahun benar hotel mewah beraya. Umur 70 tahun benar sahamnya, kepu sahamnya, Pak, kepu saham. Kepu hotel, Pak. Yang punya mati dan hanya bantu, Pak. Baju hanya bantu, Pak. Ini dibuktikan dengan halaka anni maliyah. Seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia teringat harta-hartanya dulu. Ya Allah, saya akui ya Allah, harta saya, saham saya tidak bisa menolong saya ya Allah. Hanya tolong-tolongnya ya Allah. Artinya kan rugi, Pak. Maka jadilah seperti orang beriman. Illal ladzina amanu. Pergunakanlah harta itu untuk lebih dekat dengan Allah. Ya. Pergunakanlah harta itu untuk beribadah. Pergunakanlah fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Artinya enggak rugi, Pak. Menyutai gunakan Tuhan hana rugi, bacut dan rugi, Pak. Hal ataka hadithu Musa. Ya, ini sedikit lagi sampai ini. Kamu tahu enggak cerita Nabi Musa alaihissalam kata Allah? Bagaimana dia berdakwah? Pertama sekali dia ketemu dengan saya. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, kita sampai segitu saja. Pertemuan dia pertama sekali itu bukan di Bukit Tursina, tidak. Maka jangan salah. Wahyu itu baru di Bukit Tursina. Artinya kitab Taurat itu diturunkan di Bukit Tursina. Tetapi lembah Tua itu lembah namanya. Sebuah lembah namanya Tua namanya. Lembah Tua itu adalah lembah di antara Yordania dan Mesir. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dua istrinya, makanya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Syuaib, ya Nabi Syuaib, wahai Tuan Lun, saya sudah rindu sekali kepada ibu saya. Sudah 10 tahun tidak ketemu sama ibu saya. Maka saya akan pulang dulu. Maka ini ada ini juga perlu kita selidiki. Kenapa dia ngomong ibu? Artinya apa? Ikatan batin dia dengan ibunya luar biasa. Sedangkan ikatan batin dia dengan ayahnya itu kurang. Maka di dalam Al-Quran itu cerita tentang ibu Nabi Musa dan Nabi Musa. Ibu Nabi Musa terus seperti itu. Nabi Musa makanya disusui oleh ibunya, dijaga oleh ibunya 6 bulan. Posisi Nabi Musa itu di dalam sungai Nil. Ketika mau disusui ditarik lagi, Pak. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Kemudian disusui lagi, dimasukkan lagi ke dalam air. Maknanya apa? Nabi Musa hidup di dalam air selama 6 bulan. Karena apa? Ibunya takut anaknya akan dibunuh oleh Fir'aun laknatullah. Karena pada tahun itu karena kan selang-selang, Pak. Tahun ini tidak ada pembunuhan, tahun selanjutnya ada pembunuhan, ini tidak ada pembunuhan. Pas lahir Nabi Musa pada tahun pembunuhan. Maka semua orang kerajaan mencari ada bayi laki-laki tidak. Ya. Setelah lebih 6 tahun ada seorang pemuda yang mengintip ibu Nabi Musa memberikan susu kepada anaknya, sehingga dia melapor kepada Fir'aun. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyusun strategi lain. Fa alqihi fil yammi
kamu lemparkan anakmu ke sungai, kamu tenang saja. Makanya inilah faedah kita mendengarkan firman Allah, kita mendengarkan perintah Allah. Setiap perintah Allah itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Kalau kamu lakukan ini, maka saya akan berbuat seperti ini. Kalau kamu tidak lakukan, kamu tidak beribadah, tidak akan saya berikan apa-apa kepadamu. Akhirnya ibu Nabi Musa mendengar perkataan Allah. Dia lemparkan anaknya ke sungai. Ada dua riwayat, artinya dua pemahaman. Satu pemahaman mengatakan Nabi Musa itu mengalir sesuai dengan mengalirnya air. Satu. Yang kedua, Nabi Musa itu bertolak belakang dengan aliran air, bertolak belakang dengan aliran air. Tetapi banyak yang mengatakan apa? Yang pertama. Yang pertama artinya apa? Dia sesuai dengan aliran air. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kakaknya Nabi Musa namanya Maryam atau Maryam sama saja. Wa qusihi, kalau kamu nak percaya saya akan jaga Musa, kamu ikuti dia. Maka kalau namanya mengikuti artinya apa? Mengikuti aliran sungai. Kamu ikuti dia. Dari dia diambil oleh Fir'aun sampai dibesarkan, terus saya jaga dia. Kenapa? Karena ibunya patuh dan taat kepadaku. Gedanya patuh dan taat kepada Allah. Anak-anak gedanya jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana perlejeh dengan anak kiban, anak leon kibannya, hana perlejehnya ni mai. Gedanya patuh dan taat kepada Allah. Tak berdoa kepada Allah, anak-anak jaga oleh Allah. Ini seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir ketika dia yuridu ayyang qadda fa aqamah, ada bangunan yang mau roboh kemudian didirikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu dirikan bangunan ini? Penduduk kampung ini dia mengusir kita dari kampung ini. Apa jawab Nabi Khidir alaihissalam? Wa abuhuma salihah, kedua orang tuanya urung salehnya. Artinya apa? Imbasnya kepada anaknya. Kalau ada orang tua saleh, imbasnya kepada anak. Allah juga terus menjaga anak-anaknya. Begitu juga kalau ada anak saleh, imbasnya juga kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya. Jadi makanya kita cerita sedikit lagi, 5 menit lagi. Bapak setengah 7, Pak. Ya, 5 menit lagi. Pertama sekali Nabi Musa ketemu dengan Allah itu antara Yordania dan Mesir, Pak. Setelah 10 tahun dia tidak ketemu dengan ibunya. Kenapa ibunya? Karena dia emosionalnya lebih dekat kepada ibunya. Maka katanya belutong anu, Pak. Ya. Nyobe anu nduk tong urung penjaga, maleh fo jaga anu ni. Pekatun urung jaganya nak anu katanya, Pak. Jadi jaga anu. Umur 7 tahun mentang jaga lam bagau. Umur 10 tahun jaga bagau, Pak. Pekatun urungnya mengalir mendumbaknya, Pak. Ya. Katanya sibuk, Pak, sibuk. Anak kakak titip laju, Pak. Nya ada depu pakai bani penuh ni, Pak. Ya. Maka tak perlu heran. Menyo katanya kat Tuhan tu ibu kalian ya jamun ron titip lun ke? Ya. Jamun titip lun supaya lun hana lu perkaru urusan ron. Jino ron kat Tuhan lun titip sih. Macam-macam ron ni, Pak. Ron lun titip supaya apa? Baik perkaru urusan lun na bisnisnya. Maka lun titip jino bengah tok tepuk lun titip. Nya kam tek ni. Nyo peng jajan mecut. Untuk nyo aja HP cak HP. Nyo na buku telefon. Ki pai pegak lian nang Pak. Hana salah, Pak. Kan pakon dari jamun tak titip mana hantar merumpok anu, Pak. Maka usahakan dekat dengan anak. Makanya kenapa Luqmanul Hakim ketika berdialog ya bunayya, maknanya apa? Dia dekat sekali dengan anaknya. Satu. Yang kedua, perhatikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ada yang mengatakan itu ayahnya, ada yang mengatakan pamannya. Ini terserah dua-dua boleh lah. Ya. Ayat ini membuktikan kalau ayah Nabi Ibrahim tidak dekat dengan Nabi Ibrahim. Atau paman Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan itu paman karena ayahnya namanya Tarikh. Di dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir At-Tabari itu mengatakan abuhu ismuhu Tarikh, namanya Tarikh. Lesa Azar, bukan Azar. Azar itu pamannya, tetapi masih menggunakan lafaz abun juga, Pak, yang menggunakan abun. Perkataan Azar kepada Nabi Ibrahim, apa katanya? Kalau kamu situ, Pak, menggunakan kalimat kalau kamu masih berdakwah seperti ini, la arjumannaka, saya akan merajam kamu. Kalimat ka di sini, kamu membuktikan ayahnya jauh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau seandainya dia dekat dengan anaknya, dia mengatakan ya bunayya. Seperti Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail ketika mau disembelih. Ya bunayya, inni ara fil manam. Maknanya apa? Dari kecil selalu bersama ayahnya, selalu dibesarkan oleh ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim jauh dengan ayahnya, jauh dengan Azar. Buktinya apa? Ketika Azar marah kepada Nabi Ibrahim, tidak dikatakan ya bunayya, tetapi apa? Anta, ka di situ, Pak. La arjumannaka, saya rajam kamu, kata Azar. Buktinya apa? Dia jauh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia jauh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berada di sebuah bukit Tur itu, di gua bukan bukit Tur, di lembah Tua, dia meninggalkan istrinya.
karena dia berjalan dengan dua istrinya. Ketika itu istrinya dua-dua dalam keadaan mengandung. Waktu dia lihat ini kok sudah lelah sekali ini, mereka bukit-bukit. Maka jarak kalau dari Yordania ke Mesir itu melalui bukit-bukit. Ketika sampai di bawah bukit itu, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni anastu nara, saya melihat api. Mungkin di situ ada sesuatu hal yang bisa saya bawa kemari. Kalau ada api berarti ada orang di situ. Kalau ada api berarti ada kehidupan di situ. Kalian tunggu di sini ya. Kalian tak sanggup naik ke bukit ini. Akhirnya Nabi Musa, ini perjuangan Nabi Musa ketika berdakwah. Nabi Musa pergi ke tempat itu. Setelah sampai ke tempat itu, apa kata Allah? Ini yang membuat Nabi Musa terkejut. Ikhla'na laik. Buka sendalmu. Dia lihat rumah naurung kau. Pakai nasu mendang. Buka sendalmu. Innaka bil wadil muqaddas itwa. Kamu berada di sebuah lembah yang suci, yang bersih. Pertanyaannya, kenapa disuruh buka sendal? Rupanya sendal Nabi Musa itu najis. Sendal Nabi Musa itu pada masa itu belum ada lagi Pak pakai cara peglih najis. Bisa saja sendal Nabi Musa dari hewan yang mati yang belum disamak. Maka ketika dipakai sendal kulit itu disuruh buka oleh Allah. Makanya ketika masuk ke dalam masjid atau apa saja yang petinggai luar, Pak, yang najis-najis petinggai luar, baik kena dalam. Ya. Makanya seorang yang tahu kalau dompet itu terbuat dari suatu hal yang haram, belum dia Pak, yang pegang urung kafe dan depu dia, oh mai liku dah Pak. Nyan makanya punya dapat salam tema yang bermasalah je Pak. Kita bawa najis ke dalam. Ada yang nyapu oh nyo kulit buaya, kulit buaya. Buaya hana dia nyo kulit lembu Pak. Nya lembu hana tengok dia Pak. Apakah lembu itu mati atau bagaimana, disembelih bagaimana tidak disamakan Pak. Maka Nabi Musa melepaskan sendalnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Anallah, saya adalah Allah yang menciptakan kamu. Nabi Musa masih bimbang, ragu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya akan ceritakan kehidupan kamu dulu sebelum kamu berangkat ke Yordania. Kamu dibesarkan oleh ibumu 6 bulan." Didengar oleh Nabi Musa. Setelah itu saya suruh ibumu untuk melepaskan kamu di sungai. Setelah itu kamu diambil oleh Fir'aun. Kamu dibesarkan oleh Fir'aun. Dia lihat kok cerita ini kok betul semuanya, Pak. Cerita ini kok betul semuanya. Setelah itu kamu membunuh salah satu suku Kipti, Pak. Pada waktu itu tidak ada sejarawan yang menulis sejarah dan lain sebagainya. Tidak ada. Yang mengetahui Nabi Musa membunuh suku Kipti adalah ada seseorang pemuda yang melihat kejadian itu. Dan ada seorang Bani Israel yang menyaksikan kejadian itu. Lain tidak ada, menyaksikan langsung. Tapi Allah ceritakan semuanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Allah mengatakan fa'innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi dirikanlah salat untuk mengingatku. Artinya salat itu sudah ada pada masa lalunya. Makanya dakwah Nabi Musa itu ketika Allah mengatakan idhhab ila fir'aun. Sekarang pergi ke Fir'aun. Makanya Nabi Musa ketika dia menghadap Fir'aun, dia sudah lupa sama istrinya, Pak. Ketua winong, Pak. Istrinya tinggal di bawah bukit itu. Akhirnya dia pergi terus ke Mesir. Dia tidak teringat. Dia yang teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu patuhnya dia kepada Allah. Sehingga dua wanita ini bagaimana? Diceritakan di dalam tafsir Al-Baydawi. Dua wanita ini tidak tahu mau lari kemana. Akhirnya ketemu dengan seorang pengembala. Ditanya, kalian ini kok bisa kemari? Suami saya entah pergi entah kemana sudah. Kalian anak siapa? Nabi Syuaib. Oh, saya kenal Nabi Syuaib. Mari kita pulang. Maka istrinya pulang lagi ke sana. Artinya apa? Fir'aun tidak bisa macam-macam dengan Nabi Musa dan kedua istrinya. Kenapa? Kedua istrinya sudah berada di Yordania. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Pertemuan selanjutnya kita cerita tentang Nabi Musa sedikit nih Pak. Ya, untuk melihat bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.